Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewo Maulana Yusuf di sini. Satu-satunya tempat di channel ini, channel Dewo Maulana Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan gelar kebangsawanan di Eropa, terutama gelar kebangsawanan di Inggris dan beserta tingkatan-tingkatannya. Untuk yang pertama, peringkat kebangsawanan di kalangan masyarakat Eropa telah mengakar sejak abad kuno akhir dan abad pertengahan. Meskipun begitu, memang terdapat beberapa perbedaan di tiap masa dan tiap daerah. Gelar kebangsawanan ini ditulis dalam bahasa Inggris dengan penyertaan padanannya di dalam beberapa bahasa Eropa lain dan gelar di luar Eropa. Sistem kebangsawanan ini dikenal juga dengan nama peerage atau sistem hukum yang secara historis tersusun dari beberapa gelar kebangsawanan dan biasanya turun-temurun. Sistem peerage dapat berbeda-beda di tiap negara. Misalnya sistem peerage Inggris Raya tersusun dari 5 peringkat, yaitu Duke, Marquess, Earl, Viscount, dan Baron. Lalu di sini ada tingkatan gelar. Di Eropa pada abad pertengahan dan sebelumnya, sebuah kekaisaran atau kerajaan biasanya tidak memiliki pemerintahan terpusat. Beberapa daerah dan wilayah dalam sebuah monarki besar, kekaisaran atau kerajaan biasanya dikelola dan dipimpin oleh bangsawan yang memiliki kekuasaan otonomi, mirip dengan sistem republik federal yang memberikan kewenangan pada tiap pemimpin daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan yang terlalu banyak dari pusat. Lalu, para bangsawan tersebut memiliki peringkat yang berbeda-beda, yang juga berdampak pada besarnya jumlah kekuasaan yang mereka pegang. Peringkat dan gelar tersebut biasanya dianugerahkan oleh kaisar atau raja yang menjadi pemimpin para bangsawan tersebut, yang pada banyak kasus kemudian gelar tersebut dapat diwariskan kepada keturunan mereka. Di setiap daerah di Eropa memiliki tingkatan kebangsawanannya masing-masing yang memiliki beberapa perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa gelar di suatu negara terkadang tidak memiliki padanannya di negara dan bahasa lainnya, meski masih dalam satu lingkup benua Eropa. Namun begitu, beberapa tingkatan yang umum diketahui di benua Eropa adalah Emperor atau Kaisar, King atau Raja, Duke atau Adipati, Marquess, Count atau Earl, Viscount, dan terakhir Baron. Lalu di sini seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan lebih terpusat kepada gelar kebangsawanan di Inggris, karena jika ingin menjelaskan satu-satu gelar kebangsawanan di Eropa akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita langsung saja menuju topik kita sekarang, yaitu macam-macam gelar kebangsawanan di Inggris beserta tingkatannya. Selain King atau Queen, Raja atau Ratu, dan Prince atau Princess, Pangeran dan Putri, ada 5 tingkatan kebangsawanan atau peerage yang digunakan dalam kerajaan Inggris. Apa sajakah itu? Apakah ada yang tahu selain dari kategori di atas? Ya, mari simak baik-baik penjelasan saya. Gelar bangsawan di Inggris ini merupakan bagian dari sistem penghormatan atau pemberian kemuliaan. Pemberian gelar ini dilakukan langsung oleh raja melalui surat resmi. Setelah wafatnya Ratu Elizabeth II yang seperti kita ketahui yang menggemparkan dunia jagat raya, sang penguasa Inggris yang berkuasa selama lebih dari 60 tahun ini wafat. Kini kerajaan Inggris dipimpin oleh Raja Charles III. Sementara Pangeran William dan Kate Middleton yang semula bergelar Duke and Duchess of Cambridge
sekarang juga mendapat gelar sebagai Duke and Duchess of Cornwall. Duke and Duchess of Cornwall merupakan gelar yang secara tradisional diberikan kepada putra tertua penguasa Inggris dan istrinya. Tak hanya itu, Pangeran William juga menjadi Duke of Rothesay di Skotlandia bersama gelar lainnya seperti Earl of Carrick, Baron of Renfrew, dan Lord of Isles. Sementara istrinya Kate Middleton juga bisa menggunakan gelar Duchess of Rothesay saat berkunjung ke Skotlandia. Perubahan gelar ini juga dialami ketiga anaknya, yaitu Pangeran William. Ketiga anak dari Pangeran William dan Kate Middleton, yakni George, Charlotte, dan terakhir Louis. Sekarang gelar George menjadi Prince George from Wales. Lalu ada Charlotte yang menjadi Princess Charlotte from Wales. Terakhir ada Louis menjadi Prince Louis from Wales. Seperti yang kita ketahui, selama tingkatan kastanya berubah, yang semulanya tingkatan kastanya di bawah akan meningkat seperti yang terjadi pada Pangeran William dan Kate Middleton beserta anak-anaknya. Begitupun yang di bawahnya, mereka akan juga ikut naik. Sebelumnya mereka dikenal sebagai Prince George from Cambridge, Princess Charlotte from Cambridge, dan terakhir Prince Louis from Cambridge. Ada begitu banyak gelar di Inggris ya. Teman-teman, sekarang kita cari tahu sebenarnya ada gelar apa saja sih dan bagaimana tingkatannya. Yuk skuy, kita langsung ke tingkatan gelar kebangsawanan di Inggris. Berikut ini adalah tingkatan gelar kebangsawanan Inggris yang perlu kamu ketahui. Raja Charles II dijuluki raja tertua dalam sejarah Inggris. Mengapa? Ya, nanti kita jelaskan di kemudian hari di channel yang lain. Yang pertama ada Duke and Duchess atau Adipati. Duke adalah gelar tertinggi di antara semua bangsawan di Inggris karena tingkatannya hanya setingkat di bawah raja atau ratu. Duke juga memegang kekuasaan di wilayah dukedom dan pasangannya diberi gelar Duchess. Saat ini hanya ada 20 dukedom di Inggris yang dipegang oleh 24 duke berbeda. Nomor 2 ada Marquess atau Marchioness. Tingkatan kedua ada Marquess atau Marchioness yang pada masa lalu memimpin wilayah yang disebut dengan March atau Mark di daerah perbatasan negara. Inilah kenapa seorang Marquess punya peran penting dalam mempertahankan wilayah teritorial Inggris dari serangan musuh. Nomor 3 ada Count atau Countess. Tingkatan kebangsawanan ketiga dipegang oleh seorang Count dengan gelar untuk pasangannya yang diberi gelar Countess. Gelar Count dan Countess sudah dikenal sejak abad ke-19 dan dikenal juga dengan sebutan Earl. Lalu tingkatan keempat ada Viscount atau Viscountess. Viscount menempati tingkatan kebangsawanan Inggris keempat dengan gelar untuk pasangannya adalah Viscountess. Gelar ini berasal dari kantor seorang count yang sudah diwariskan sejak awal abad ke-10. Gelar Viscount juga digunakan untuk sheriff di sebuah wilayah dan pertama kali tercatat dalam sejarah pada 1440 dalam perang 100 tahun setelah penobatan King Henry, yang pada waktu itu menjadi sebuah peristiwa penting
dalam perkembangan sistem kasta di Inggris itu sendiri. Lalu kelima ada baron atau baroness. Tingkatan terakhir dalam gelar kebangsawanan Inggris adalah baron dengan pasangannya yang diberi gelar baroness. Baron dalam bahasa Prancis berarti orang yang bebas, free guy. I'm just kidding. Dan gelar ini termasuk gelar yang sudah jarang digunakan saat ini. Namun gelar baron atau baroness masih ada dalam dokumen-dokumen hukum yang bersifat formal. Lalu bagaimanakah dengan yang lain? Bagaimana dengan gelar lord atau lady dan sir atau dame? Maksud saya bukan dame yang seperti itu, tapi dame dalam tingkatan kasta pemerintahan di Inggris. Selain 5 tingkatan gelar tadi, ada juga gelar lain di luar peerage kerajaan Inggris yang sering disebut. Ya mungkin kalian jarang mendengarnya karena mungkin ini gelar yang terdengar asing, karena di luar 5 gelar yang tercantum dalam dokumen-dokumen penting dalam sistem kerajaan di Inggris. Lalu bagaimanakah dengan gelar lord atau lady dan sir atau dame itu sendiri? Selain 5 tingkatan gelar tadi, ada juga gelar lain di luar peerage kerajaan Inggris yang sering disebut, yaitu lord atau lady dan sir atau dame. Lord atau lady. Gelar lord di Inggris Raya bisa digunakan untuk menunjukkan anggota dari House of Lords atau Dewan Kebangsaan. Dan perlu diketahui, Inggris memiliki 2 parlemen, yaitu House of Commons dan House of Lords. House of Commons beranggotakan anggota legislatif yang dipilih secara demokrasi melalui pemilihan umum atau pemilu jika dalam bahasa Indonesia. Sedangkan House of Lords beranggotakan bangsawan dan orang-orang pilihan ratu atau raja yang mempertimbangkan saran dari Perdana Menteri. Selain itu, gelar Lord untuk laki-laki dan Lady untuk perempuan juga bisa digunakan untuk menyebut Marquess atau Marchioness, Count atau Countess, Viscount atau Viscountess, dan Baron atau Baroness tanpa perlu menyebut gelar lengkapnya. Hal ini juga bisa digunakan untuk putra atau putri mereka, sama seperti sistem kasta yang lain di Inggris. Gelar My Lord juga bisa digunakan untuk para hakim pengadilan tinggi di Inggris dan beberapa jabatan di Skotlandia. Lalu yang terakhir untuk Sir atau Dame dalam tanda kutip. Sir atau Dame di sini maksudnya tingkatan kasta di Inggris. Sir merupakan gelar kebangsawanan yang berasal dari Inggris dan diberikan untuk laki-laki. Gelar kebangsawanan ini bermula dari abad pertengahan yang berasal dari kata sire. Sire adalah bentuk untuk panggilan kehormatan bagi raja di Eropa, mencakup negara Belgia, Perancis, Italia, Jerman, Swedia, Spanyol, dan Inggris. Namun pada perkembangannya, gelar Sir ini disingkat menjadi Sir. Pemberian gelar ini biasanya untuk mereka yang sebelumnya sudah memiliki gelar kesatria dan beberapa gelar tinggi lainnya. Sedangkan untuk perempuannya, gelar kebangsawanan yang diberikan adalah Dame
yang merupakan kependekan dari damehood yang berarti keteraran. Nah, sekarang sudah jelaskan maksudnya bukan dam yang itu, tapi damehood. Penggunaan panggilan sir ini pertama kali diketahui tahun 1297. Dalam sekali berarti, sebagai gelar kehormatan bagi kesatria. Setelah itu, orang yang bisa mendapatkan gelar ini adalah mereka yang dihormati di Inggris, dan biasanya hal ini dapat dilihat dari daftar kehormatan yang dimiliki oleh Istana Buckingham. Orang yang bisa mendapatkan gelar ini juga harus memiliki prestasi serta membuat perbedaan dalam pekerjaan dan komunitas mereka berada, meningkatkan berbagai aspek, membantu yang kurang mampu, dan membantu diri mereka sendiri juga merupakan syarat seorang sir bisa dicalonkan. Contohnya adalah Isaac Newton, salah satu tokoh terkenal yang mendapatkan gelar sir. Siapa sih yang tidak tahu Isaac Newton? Ya, kita tidak perlu menjelaskan sepak terjangnya lebih lanjut, karena akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Salah satu tokoh yang mendapatkan gelar Sir yaitu Isaac Newton bisa dipanggil dengan nama Sir Isaac Newton atau Sir Isaac, tapi tidak boleh dipanggil dengan Sir Newton. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pelafalan kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.